Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita lagi ada dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu satu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita harus selalu menginvestasikan waktu untuk mendengar ataupun membaca ataupun belajar firman. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Secara khusus saya akan baca pada ayatnya yang ke-34 sampai 36. Firman-Nya berkata demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebagai umat dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau kedatangan yang pertama kita hanya sekedar memperingati, tetapi kita sesungguhnya ada pada persiapan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini menasihati kita bahwa ketika kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita dinasihati supaya berjaga-jaga, supaya kita waspada dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh masa bodoh, kita tidak boleh malas tahu. Tapi sebaliknya kita dinasihati supaya berjaga-jaga dalam menantikan Kristus yang kedua kali. Berjaga-jaga dalam hal apa? Berjaga-jaga seperti apa yang dituntut dari saudara dan saya sebagai umat? Ada dua hal penting yang dinasihati oleh firman Allah di hari ini. Jagalah dirimu. Jadi hal yang pertama supaya berjaga-jaga, yang pertama kita harus menjaga diri. Jaga diri dari apa? Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan seperti kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi ketika kita menantikan kedatangannya yang kedua, kita dinasihati supaya berjaga-jaga. Yang pertama adalah menjaga diri. Jadi kita harus bentengi diri. Jangan sampai hati kita penuh syarat dengan pesta pora. Kita harus jaga diri dari kemabukan. Kita juga jaga diri dari kepentingan-kepentingan duniawi. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kita terus belajar jaga diri kita. Karena itu kita belajar supaya jangan kita selalu hidup dengan pesta pora, jangan kita selalu hidup dengan kemabukan, dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Karena ketika kita hidup seperti itu menandakan bahwa kita tidak menjaga diri. Kalau kita tidak menjaga diri itu artinya bahwa kita tidak berjaga-jaga dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Jadi mari kita terus jaga diri kita, bentengi diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga dalam hal apa? Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Yang kedua, berjaga-jaga sambil berdoa. Jadi kita tidak berjaga-jaga dengan pasif, kita tidak berjaga-jaga dengan berdiam diri, tapi kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Artinya bahwa kita berjaga-jaga salah satunya adalah kita harus senantiasa berdoa. Kenapa harus berdoa?
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi kita berjaga-jaga senantiasa dalam doa. Tujuannya adalah supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi supaya kita kuat menghadapi hal-hal yang akan terjadi di zaman akhir, supaya kita tetap kuat menghadapi berbagai gejolak, berbagai bencana, berbagai hal apapun yang terjadi, maka kita harus berjaga-jaga dalam doa. Dengan kata lain, kita harus senantiasa berdoa. Karena dengan berdoa kita diberi suatu kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga dalam doa, maka kita gampang lemah. Kita gampang putus asa, kita gampang kecewa, kita gampang frustasi dalam menjalani hidup ini. Padahal ketika kita ada di zaman akhir, lain kali kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang tak terduga-duga. Peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh, yang bisa saja terjadi. Karena itu berjaga-jaga dalam doa, berjaga-jaga sambil berdoa, itu menolong kita untuk membentengi diri kita, sehingga kita tetap kuat, kita tetap teguh, menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan, sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami supaya kami berjaga-jaga. Jaga diri dari segala kehidupan duniawi. Tapi kami juga diajar, dinasihati supaya kami berjaga-jaga dalam doa. Karena doa itu memberi kami kekuatan untuk menghadapi segala hal dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman-Nya dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.